Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Lawan militerisme. Lawan. Lawan investasi. Lawan. Deklarasi pro anti militerisme dan investasi. Tanah Papua telah menjadi pusat konflik bersenjata akibat kandungan tanahnya yang begitu kaya. Sejak abad ke-18, kekayaan alam Papua telah menjadi sorotan dunia yang dimulai dengan perdagangan komoditi seperti buru, kulit kayu, mesoi, dan teripang. Sedangkan kekayaan tanahnya, migas mulai menarik perhatian Eropa untuk dieksplorasi dimulai pada abad ke-20. Keseluruhan proses eksploitasi itu telah merusak relasi manusia Papua dengan alam. Kehadiran PT Freeport Indonesia yang disahkan pada 7 April 1967, 2 tahun sebelum Papua bergabung ke Indonesia, melalui penentuan pendapat rakyat yang cacat moral. Proses ini menjadi pintu masuk kekerasan yang menghancurkan kehidupan orang Papua. Operasi militer dilancarkan untuk membungkam perlawanan orang Papua dalam menolak penghancuran tanah adatnya. Kehadirannya telah merusak gunung, tempat peribadatan suku Amukpe, Menangkawai. Setelah reformasi di Indonesia pada 1998, yang diyakini banyak orang di Nusantara sebagai proses demokratisasi, di mana ditandai dengan jatuhnya rezim otoriter Soeharto, namun berbeda dengan Papua. Kekerasan terus berlanjut. Tidak saja berlanjut, ia juga bertransformasi semakin subur dalam melindungi kepentingan pemilik modal. Keterlibatan aparat keamanan TNI dan Polri dalam proses pengamanan perusahaan ekstraktif sudah menjadi rahasia umum. Dalam sebuah penelitian berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, ia telah menjelaskan dengan jelas bagaimana militer diuntungkan dalam proses pengamanan rencana investasi pertambangan Blok Wabu di Intan. Dampak dari kehadiran investasi tersebut, tanah Papua kini telah dikepung oleh aparat keamanan yang membunuh kemanusiaan. Dalam laporan Aliansi Demokrasi untuk Papua atau AIDP, diketahui sepanjang tahun 2023, pemerintah mengirimkan 10.250 pasukan non-organik TNI, kemudian pasukan organik Polri Brimob berjumlah 1.416 pasukan. Berbeda dengan pengakuan Pangdam Cendrawasih, 19.000 aparat yang ditugaskan dan tersebar ke beberapa daerah di Papua. Kehadiran aparat keamanan ini telah berdampak buruk bagi kemanusiaan di Papua. Pengiriman militer dalam jumlah besar tuntutannya punya misi tersendiri selain menyelesaikan konflik bersenjata, tetapi juga menjaga kelancaran investasi modal besar. Bahkan kita aparat militer pun melakukan bisnis jual beli alutsista. Hal ini kemudian dipermudah dengan pengesahan undang-undang TNI yang memberi ruang luas bagi TNI untuk masuk ke dalam ranah sipil. Rezim Prabowo Gibran masih menggunakan pendekatan militer dan melihat konflik berkepanjangan di Papua. Kekerasan di Papua seakan dipelihara dan dibiarkan negara ini tentu saja menciptakan trauma lintas generasi. Roda kekerasan terus berputar dari tete nenek lanjut ke bapak dan anak. Dalam 1 bulan terakhir saja terjadi pengungsian besar-besaran di Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Wamena. Hal ini merupakan dampak dari perang antara TNI dan TPNPB OPM yang mengorbankan rakyat sipil. Selain itu, ekspansi perusahaan dengan modal besar yang bekerja sama dengan oligarki semakin masif. Pembebatan 2 juta hektar tanah milik masyarakat adat di Papua Selatan, ekspansi perusahaan nikel di Raja Ampat, rencana pembangunan Blok Wabu di Intan Jaya, Blok Warim di Timika, perluasan Langtanggu di Sorong, serta izin perusahaan lainnya yang hari ini mengancam nasib hidup mahasiswa dan anak Papua, manusia dan
alam Papua. Dengan melihat sejarah dan realitas penindasan tersebut, maka kami yang terdiri dari organisasi politik, paguyuban kedaerahan, organisasi sosial, serta gerakan solidaritas pro-demokrasi menyepakati untuk membangun alat perlawanan bersama guna untuk menyuarakan realitas penindasan di Papua serta melawan segala bentuk penindasan manusia terhadap manusia lainnya. Kami secara resmi mendeklarasikan bersama berdirinya Front Anti-Militerisme dan Investasi sebagai alat konsolidasi pendidikan politik dan menggalang solidaritas serta menyerang musuh bersama. Front ini terbuka bagi setiap individu maupun organisasi yang bersepakat pada platform dan semangat bersama melawan militerisme dan investasi yang menindas rakyat. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap politik kami sebagai berikut. Yang pertama, hentikan pendekatan militer terhadap konflik berkepanjangan di tanah Papua serta tarik militer TNI, Polri, organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 2. Hapuskan Undang-Undang TNI dan hentikan pembahasan Undang-Undang Polri serta kembalikan militer ke Barat. 3. Negara harus bertanggung jawab terhadap pengungsian rakyat sipil di Intan Jaya, Duga, Maibrat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, serta Puncak Jaya dan Puncak Papua. 4. Buka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi organisasi sipil maupun jurnalis yang mau masuk meliput di Papua. 5. Cabut IUP pertambangan nikel di Raja Ampat. Hentikan perampasan 2 juta hektar tanah adat di Merauke. Hentikan pengembangan Blok Wabu serta tutup seluruh perusahaan asing di Papua yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. 6. Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM berat di Papua dan di Indonesia. Yang terakhir, yang 7, berikan kebebasan bagi rakyat Papua untuk menentukan pilihan politiknya melalui mekanisme referendum yang demokratis dan bermartabat. Jakarta, 11 Juni 2025. Juru bicara Front Anti-Militerisme dan Investasi, Priska Mulai dan Jinggan. Wah. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Militerisme, Lawan. investasi. Lawan. Wah.